Siska Amanda dengan NPM terakhir 203. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk kegiatan hari ini. Saya menghargai kehadiran kalian semua. Di sini kita belajar lewat kegiatan yang aman dan saling menghargai tanpa penilaian. Oke. Sebelum kita mulai ke sesi selanjutnya, kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing dulu. Doa dimulai. Kita berdoa selesai. Sebelum kita lanjut, apakah ada yang udah tahu apa itu bimbingan? Belum. Tahu Ibu? Apa? Membimbing. Oh. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya. Bimbingan kelompok adalah kegiatan yang membantu kita untuk memahami diri, perasaan, pengalaman, dan interaksi kelompok. Tujuannya itu biar kita sadar, mampu mengelola, dan menemukan cara yang lebih sehat dalam menghadapi tekanan, khususnya tekanan akademik. Terus dalam kegiatan ini kita ada beberapa asas yang kita sepakati. Yang pertama ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukarelaan, saling menghargai, keaktifan. Apa yang dibagikan hari ini cukup disampaikan di sini saja. Sebelum kita melanjut ke sesi selanjutnya, kita di sini perkenalan dulu ya biar lebih akrab. Oke, Bu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yulia. Lalu dimulai dari sini. Nama saya Salwa. Nama saya Lada. Nama saya Tata. Nama saya Dela. Nama saya Yusril. Nama saya Resti. Saya Faris. Saya Naya. Oke, terima kasih sudah memperkenalkan nama kalian ya. Sebelum kita masuk kegiatan inti, saya mau bertanya, apakah kalian udah siap untuk mengikuti kegiatan hari ini? Siap, Ibu. Oke, jadi topik yang akan kita bahas itu tentang tekanan akademik ya, seperti tuntutan nilai, tugas menumpuk, ekspektasi orang tua, dan perbandingan dengan teman. Sebelum kita masuk ke tahap kegiatan, saya di sini menjelaskan sedikit tentang kegiatan ini. Jadi kita akan bermain peran dengan teknik psikodrama, yang artinya adalah psikodrama adalah salah satu teknik dalam bimbingan konseling kelompok yang menggunakan metode bermain peran atau drama untuk membantu individu mengekspresikan perasaan, pikiran, pengalaman hidupnya. Dalam psikodrama, peserta tidak hanya bercerita, tapi juga langsung memerankan langsung situasi yang berkaitan dengan masalah yang dialami. Baik, di sini saya boleh memilih peran untuk drama selanjutnya? Boleh. Baik, di sini saya memilih Resti sebagai ibu yang selalu menekankan anaknya agar terus belajar agar mendapatkan beasiswa, boleh? Baik. Oke. Lalu ada Salwa sebagai saudara sekaligus teman yang selalu mendukung. Ya, boleh. Lalu ada Nada sebagai anak yang tertekan terhadap tuntutan orang tua, contohnya harus nilai fisika yang sempurna, boleh? Boleh, Bu. Oke. Aku udah gak bisa lagi nih lah kayaknya. Masa fisika harus sempurna sih? Aduh, capek banget. Sempurna? Kamu udah 2 hari gak tidur? Sis, ini tuh bukan proyek akhir hidup kamu. Ini proyek ibu. Ini cuma satu-satunya cara biar aku tuh kelihatan berharga di mata ibu. Siska, ibunya, kamu masih belajar di yang sama ya? Ingat Siska, beasiswa itu hanya untuk yang peringkat 1.
tidur itu sebuah kemewahan, nak. Fokus, jangan sampai usaha ibu sia-sia buat kamu, nak. Ingat itu ya. Kamu bukan nilai, kamu mau proyek di sini, sis. Kegiatan ini sebelum kita tutup, ini saya mau mendengar dari observer bagaimana tanggapan tentang drama tadi. Saya dulu mungkin sebagai pelajar ya, menerima tekanan akademis itu sangat-sangat berat. Nah, jadi untuk saya mendapatkan kesannya bisa belajar atau menjalani tugas itu sesuai kapasitas yang kita punya. Jadi kalau emang udah cukup nih rasa capek, ya udah istirahat dulu, jangan mau kejar-kejaran terus sampai titik dimana puncak kita puas gitu loh. Jadi harus tahu kapasitas dulu. Ada lagi? Berhenti menuruti ekspektasi orang lain, karena kita ini nggak bisa yang namanya memenuhi semua ekspektasi orang lain gitu. Jadi kan yang kita terbaik nih. Ada lagi? Ini Bu, kalau misalkan tadi ekspektasi orang tua ya Bu, seharusnya kita sebagai anak dan pelajar itu harusnya membicarakan kalau misalnya kapasitas kita untuk belajar itu seperti ini, jangan dikekang, terus juga jangan dituntut. Nantinya kitanya yang berdampak juga kan Bu, jadi harusnya sesuai apa yang kita punya aja gitu. Sudah cukup? Cukup. Oke, terima kasih ya. Baik, kegiatan bimbingan kelompok hari ini akan kita akhiri. Terima kasih atas keterbukaan kalian, partisipasi kalian selama proses berlangsung. Apa yang dibahas dan dibagikan hari ini semoga dapat menjadi dan refleksi bagi kalian semua. Mari kita akhiri kegiatan ini dengan doa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, terima kasih. Sampai bertemu pada lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ku tarik nafas panjang saat ini, hembuskan perlahan dan sadari ku memang pantas untuk dicintai. Tapi End of flashback. When we get old, will we regret this? Too young to think about all that shit. Satu lagi ada kue apa ya? That shit. Don't only go so far when you've got a head start. We could stay at home and watch the sunset, but I can't help from asking, are you bored? Satu lagi ada yang mau nambah nggak? Jadi cuk. Tahu lagi? Gimana nggak tahu? Satu kalimat. Satu kalimat, bukan satu mat. Dia observer. Ya Allah. Aku dulu. Sekarang Karin dan Yusril. Harusnya sambil nyindir kayak Gak usah, gini aja kan tadi kan gambarnya gini.
sih Bu. Nah terus kalau untuk hidden voice-nya dia lebih mendukung dari omongannya Dera gitu. Tara mak jreng 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 jreng. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll